Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita Ustaz bertemu lagi dalam rangka podcast kita untuk memperdalam ilmu tauhid. Kebetulan hari ini menempuh perjalanan jauh, kita berada di kafe Sukahati ya, di Jalan Raya Cibinong. Insya Allah ini kita sudah kedua kalinya berkunjung ke tempat saudara kita, ikhwan kita, Pak Ibnu ya, Ibnu Ambadar. Gimana Ustaz? Lelah atau gimana perjalanan? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, harus semangat. Ini anak minta waktu lagi nih Ustaz, mengganggu antum. Melanjutkan karena acara tausiah nanti pengajian itu kira-kira ba'da maghrib kita akan laksanakan ini waktu luang ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menyaksikan ini memerlukan tambahan ilmu dari antum Ustaz. Nah, kembali lagi masih dalam kisaran tauhid. Cuman yang ingin ana tanyakan, ana tadi malam juga ikut hadir di kajian antum di Masjid Al-Amanah di Sukabumi. Nah, itu berkaitan itu ana yang ada yang sedikit yang ana bisa ambil terkait dengan tauhid. Tauhid ini kan ibarat kata yang antum jelaskan tempo hari itu masuknya totalitas ya, tidak ada kecuali, tanpa ada ini. Manakala kita sudah membacakan syahadat itu konsekuensinya kita harus itu ya Ustaz. Nah, terkait dengan kajian yang tadi malam, bila seseorang mengajak orang lain untuk mentaati istiqomah di jalan Allah, melaksanakan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangannya, kemudian dia tidak melaksanakan Ustaz. Itu yang tadi malam antum bacakan, ini diulangi aja Ustaz ya, maaf. Nah, apakah kaitannya dengan, apakah nih orang ini sudah tauhid atau belum yang mengajak ini Ustaz? Terutama antum bilang tadi kemarin tuh para ustadz dan ulama ya yang ini. Nah, ini konsekuensinya ada akibatnya, tapi ini kategorinya keluar dari tauhid atau gimana Ustaz? Tolong menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Nah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menempuh perjalanan ya dari sekitar jam 2 siang tadi. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sampai di Sukahati Cafe di Cibinong, Bogor. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga nikmat ini alhamdulillah kita manfaatkan insyaallah taala untuk bisa berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui podcast ya. Yang kita beri nama podcast ini Tauhid Podcast. Insyaallah dimanapun ya, termasuk di tempat ini kita bisa berdakwah insyaallah taala. Kemudian terkait pembahasan seseorang yang dia memerintahkan kepada orang lain melakukan al-ma'ruf, kebaikan, dan juga dia mencegah kepada orang lain untuk melakukan kemungkaran, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Ketika seseorang memerintahkan kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Kemudian ketika dia mencegah dari kemungkaran, tetapi dia melakukan kemungkaran tersebut. Nah, itu pembahasan yang kita bahas dalam kajian yang semalam tadi. Nah, kemudian di situ kita sebutkan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 44, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mereka atamuruna an-nas bil birr. Apakah kalian memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan?
wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Mereka tidak melakukan kebaikan tersebut. Ya, dalam keadaan wa antum tatlunal kitab, dalam keadaan kalian membaca Alkitab. Nah, ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang Yahudi. Ya, kepada orang-orang Yahudi. Tapi ini konteksnya umum. Umum, berlakunya umum, termasuk Kita sekarang. untuk kita semua, untuk manusia di zaman sekarang kita hidup. Termasuk jika ada orang-orang yang mereka memerintahkan orang lain berbuat kebaikan, memerintahkan orang lain untuk salat, tapi dia sendiri tidak salat, itu adalah dosa besar. Ya, dosa besar. Itu yang pertama. Kemudian dalil yang kedua kita sebutkan dalam surat As-Saff, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Nah, sama konteksnya adalah dia mengatakan, memerintahkan kebaikan. Dia memerintahkan orang lain mengerjakan kebaikan, tapi dia tidak mengerjakannya. Ya, ini yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Konteksnya Allah menyeru orang-orang yang beriman. Artinya apa? Jangan mereka berbuat seperti itu. Kemudian Allah lanjutkan bagaimana? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kemurkaan Allah, kemarahan Allah ketika kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Ya, dia memerintahkan, mereka memerintahkan kebaikan tapi tidak mengerjakannya. Nah, kemudian dalil yang ketiga kita sebutkan tentang kisah Nabi Syu'aib, ya, alaihissalam, di mana beliau memerintahkan kepada kaumnya, karena Nabi Syu'aib ini diutus kepada penduduk Madian. Ya, kemudian diutus kepada penduduk Madian kaumnya, dan Nabi Syu'aib memerintahkan kepada kaumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ila madyama akhahum syu'aiba, dan kepada penduduk Madian diutus akhahum, saudara mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Penduduk Madian itu ya, Nabi Syu'aib. Ya, betul. Dari golongan mereka sendiri. Ya, apa kata Allah? Ani abudullah ma lakum min ilahin ghairuh, atau ma lakum min ilahin ghairi. Ya, apa tugasnya Nabi Syu'aib mengatakan apa? Ani abudullah, agar mereka beribadah kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Ya, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diseru, tauhid. Yang diseru Nabi Syu'aib kepada kaumnya, tauhid. Kemudian Nabi Syu'aib memerintahkan kepada kaumnya untuk tidak mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Nah, dalam keadaan kaumnya apa? Kaumnya menuduh Nabi Syu'aib melarang, tapi dia akan melakukan kemungkaran ini. Kata Nabi Syu'aib tidak. Nabi Syu'aib itu bukan tipe orang yang melarang sesuatu tapi dia melakukannya, tidak. Yang dia bertolak belakang. Bertolak belakang tidak. Tidak, ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah orang-orang yang punya karakter seperti ini itu mereka keluar dari Islam? Tidak, jawabannya tidak. Mereka tetap, kalau mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mereka punya tauhid, mereka sudah masuk di dairatul Islam. Mereka sudah menjadi muslimin. Nah, ketika mereka melakukan hal tadi yang disampaikan, mereka memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukannya, mencegah kemungkaran tapi dilakukan kemungkaran itu dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak sampai melakukan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi ada sanksinya, Ustaz? Ada dosa besar. Ada sanksinya, dosa besar. Kemudian yang pertanyaan anak ini, apakah dia orang yang bertauhid atau tidak? Karena dia mengetahui kan, ahli kitab ini mengetahui kewajibannya untuk berdakwah dia, ya. Iya. Nah, kalau termasuk tauhid itu kan siapa yang mengatakan la ilaha illallah, itu dia bertauhid. Kata dalam hadis Nabi, siapa yang punya tauhid
walaupun sebesar biji dzarrah Oh, zarah. yang terkecil ya, Oh, ya. itu nanti dia akan masuk surga. Begitu ya. Akhirnya, Akhirnya. meskipun dia Melakukan dosa melakukan besar. dosa, kemudian dia masuk neraka, qadarullah, tapi ketika dia punya tauhid, masih punya iman, Insya Allah masuk surga. akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga. Insya Allah. Jadi masih punya tauhid, Masih ada keharapan ya. di masih situ masih harapan. ada. Nah sekarang pelaku seperti itu Ustaz, ya kan masuknya dosa besar. Nah di sini kan seolah-olah mereka tahu hukumnya. Saya memerintahkan, mengajak dan memerintahkan itu kan hal yang berbeda ya Ustaz ya. Kalau memerintahkan kamu tidak begini, harus begini. Karena ini bertentangan dengan dalil ini gitu ya. Nah sekarang kalau mereka tahu bahwa ini perlakuan melakukan seperti ini yang mereka serukan sama orang lain atau perintahkan sama orang kaumnya, tapi mereka tidak melakukan. Ini kategorinya bagaimana Ustaz? Dia kayak memperolok-olok Allah dan Rasulnya. Iya. Nah di sini kalau konteksnya mereka seolah-olah dia bisa nanti gampang nanti bertobat aja gitu. Iya. Nah kalau konteksnya mereka orang-orang kafir, maka jelas ya mereka bukan orang yang bertauhid. Ya, mereka keluar dari Islam seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, mereka jelas. Orang Majusi juga. Orang Majusi dan di luar Islam. Ya. Orang-orang yang beragama di luar Islam memang kebanyakan karakternya seperti itu. Kebanyakan karakter mereka seperti itu. Mereka memerintahkan orang berbuat kebaikan, tapi mereka tidak melakukannya. Ya. Mereka mencegah kepada kemungkaran, tapi mereka melakukan kemungkaran tersebut. Kebanyakan orang-orang di luar Islam itu seperti itu karakter mereka. Ya. Mereka jelas ya, mereka finnar khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di neraka. Ya, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Abadi. Nah, iya, abadi. Nah, sekarang bagaimana kalau yang melakukan itu kaum muslimin? Nah, ya? itu. Ini kan orang-orang kaum muslimin yang mereka menisbahkan diri kepada Islam. Islam. Nah, kalau mereka melakukannya dengan niat mengolok-olok tadi, itu dosanya bertambah lagi. Selain dia tapi berdosa, tidak rubah. Tauhidnya tetap. Tetap. Tapi dosanya bertambah karena dosa sengaja. Dosa menyengaja. Karena berharap nanti bisa bertaubat lagi. Berarti itu meremehkan dosa. Betul. Nah, mereka berdosa itu berdosanya tadi, berdosa menyuruh kebaikan tapi tidak dilakukan, mencegah kemungkaran tapi dilakukan, itu kan sudah dosa. Betul. Ditambah dosa lagi meremehkan dosa. Iya. Itu dosa. Jadi dosanya double. Dosa yang tadi dan dosa meremehkannya. Menganggap sepele itu dosa juga. Nah, jadi dosanya bertambah lagi. Ya, jadi dosanya bertambah, tidak hanya satu dosa, menjadi dua dosa. Ya. Dosa tidak melakukan kebaikan, dosa melakukan kemungkaran, dan dosa meremehkan dari dosa yang pertama tadi. Maka dosanya berlipat-lipat kalau seperti itu. Oh ya. Jadi memang untuk mereka ini bukan ujian ini ya. Mereka mengetahui ya Ustaz ya. Iya. Cuman yang tadi antum bilang bahwa walaupun sebesar biji zahar, dia tauhidnya sebesar biji zahar, itu tetap akan kembali ke surganya Allah. Iya. Nah sekarang kalau misalnya mereka ini termasuk dalam ujian atau diuji oleh Allah dengan ahli kitabnya atau kemampuan dia berdakwah, mengajak, memerintahkan, seharusnya diberikan dengan cara menjotohkan kepada mereka, pada umatnya. Wah ini begini nih yang diperintahkan Allah, bukan begini. Tapi di belakang itu dia melakukan. Apakah ini ujian atau memang kesengajaan dia atau terpengaruh? Iya. Karena kan pengaruh itu bisa datang dari orang lain untuk mempengaruhi. Seumpamanya Ustaz dipengaruhi oleh anak untuk berbuat zalim. Antum menerangkan tapi memerintahkan anak, tapi anak ajak, akhirnya berbelok karena nggak kuat melawan anak misalnya itu. Iya. Coba tolong jelaskan. Ini kan fenomena ini sering terjadi sekarang Ustaz. Iya. Nah, disinilah ujian. Ujian bagi
orang-orang yang berilmu, inilah ujiannya. Ujiannya dengan ilmunya. Bagaimana ilmunya dia, apakah dia bisa konsisten dengan ilmu yang dia miliki atau tidak. Yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh Allah ilmu itu. Tapi ilmu itu menjadi ujian bagi dia. Ujian. Jadi orang tidak punya ilmu itu ujian. Ujian. Orang yang punya ilmu ujian juga. Jadi bisa menjadi ujian. Yang tidak punya ilmu itu menjadi ujian bagi dirinya. Iya, iya. Orang yang punya ilmu itu menjadi ujian bagi dirinya. Diuji dengan ilmunya. Ketika ilmunya tadi dia tidak amalkan, dia hanya memerintahkan kepada orang lain, tapi dia tidak melakukan ilmu tersebut yang dia sampaikan kepada orang lain, atau dia mencegah kemungkaran, melarang orang lain berbuat kemungkaran, tapi dia melakukannya, berarti dia terkena, diuji oleh ilmunya. Ya. Diuji oleh ilmunya. Harusnya dia tidak seperti itu. Harusnya apa? Dia menyuruh orang lain berbuat kebaikan, dan dia melakukan kebaikan itu. Dan dia melarang orang lain dari kemungkaran, dia jauhi kemungkaran itu. Itu seharusnya, itu ilmu yang tidak menjadi ujian bagi dirinya, tapi itu ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW berdoa, salah satu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal ilmi la yanfa'. Ya Allah, ya, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ilmu yang tidak bermanfaat? Itu tadi, ilmu yang tidak melahirkan amal, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak berpengaruh kepada diri seseorang sehingga dia bisa berbuat kebaikan dan dia menjauhi kemungkaran. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita harus berlindung dari ilmu yang seperti itu. Dan itu termasuk doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ilmu kita bermanfaat, akan berpengaruh kepada kita. Terlihat dari kehidupan, amalan ibadahnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu bukan masalah banyak-banyakan ilmu, bukan. Tapi ilmu itu di mana kita ketahui ilmu itu, kemudian kita amalkan. Pegang, kita amalkan, itu ilmu. Sekarang apa manfaatnya? Kalau kita ilmu luar biasa banyak, kalau kita punya karakter sifat, ilmunya tidak bermanfaat. Yang ilmunya itu tidak membuat dia dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah. Malah ilmunya itu tidak mencegah dia dari kemungkaran. Ilmunya itu tidak mendorong dia berbuat kebaikan. Betul. Maka itu tidak ada faedahnya. Makanya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan, idza matal insan, ya, kalau manusia meninggal, in qata'a amaluhu illa min thalath, terputus amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, waladun sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini akan terus mengalir pahalanya. Ketika kita sampai kita sudah tiada di muka meninggal, bumi ini juga masih akan jalan. mengalir pahalanya. Masuk ke dia, ya. Masuk. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Yang kita amalkan, dan kita perintahkan orang lain mengamalkan ilmu tersebut, dan orang lain mengamalkan, kita dapat pahalanya. Kemudian kita larang manusia dari kemungkaran, dan kita pun menjauhi kemungkaran itu, dan manusia menghindari kemungkaran, kita dapat pahalanya. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi masalahnya sekelas Rasulullah saja dia sudah memohon, mendoa sama Allah, jangan sampai mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa diamalkan. Nah, sekarang tanda-tanda orang yang memang berilmu itu, yang antum bilang tidak harus menguasai seluruh ilmu, tapi mungkin sebagian besar dia harus tahu, ya Ustaz. Yang penting bukan tahu dan menguasai, yang penting ketaatan, istiqomah, ya itu ya kata kuncinya. Saya rasa cukup sekian Ustaz. Terima kasih banyak, walaupun dengan waktu yang singkat, tapi mudah-mudahan maknanya bisa kita bagikan sama teman-teman kita, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.